Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sinta Masito Wendriani, salah satu dosen dari Universitas Insan Budi Utomo, mengajar pada Fakultas Eksakta dan Keolahragaan. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja, tridharma dalam perguruan tinggi, yaitu atau PDD UKTPD. Mata kuliah yang saya ampuh adalah Sosiologi Olahraga. Sosiologi Olahraga merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh pada semester genap dengan bobot 2 SKS dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Ya, baik, saya akan mendeskripsikan terkait mata kuliah Sosiologi Olahraga. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa terkait prinsip teori, sosiologi dan sosiologi olahraga, kemudian keterkaitannya dengan filsafat dengan sosiologi olahraga, dan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia olahraga, sehingga itulah munculnya ilmu sosiologi olahraga. Nah, beberapa fenomena yang terjadi pada sosiologi olahraga diantaranya ada dalam beberapa bidang, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, kemudian gender, wanita, usia dini, lansia, kemudian impact industri olahraga, dan sebagainya. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai atau memahami terkait sosiologi olahraga, filsafat dan sosiologi olahraga. Kemudian bagaimana mahasiswa mampu untuk berpikir kritis dan bersikap bijak terhadap fenomena yang terjadi dalam dunia sosial dan olahraga, agar nantinya mahasiswa mampu memberikan ide dan gagasannya terhadap kehidupan yang terkait dengan sosiologi dan olahraga. Ya, berikut adalah proses cuplikan pembelajaran saya. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah bisa semua datang di kuliah saya Sosiologi Olahraga. Nah, sebelum memulai, kita berdoa dulu. Semoga yang kita dapatkan hari ini bisa membawa berkah kita sendiri. Oke, silakan. Oke, ya, baik. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang filsafat olahraga. Nah, apa hubungannya filsafat olahraga dengan sosiologi olahraga? Ya, jadi sebelum diciptakan atau adanya sosiologi olahraga itu ada filsafatnya. Ya, sebelumnya tugas-tugas Anda kan sudah untuk mempresentasikan beberapa fenomena itu kan. Nah, fenomena-fenomena itu yang bisa menimbulkan atau munculnya ilmu sosiologi olahraga. Nah, adanya sosiologi olahraga itu sebenarnya juga diteliti, kemudian ada kajian, yaitu kajian filsafat. Nah, apa aja yang ada di dalamnya? Oke, kita flashback lagi. Apa yang dimaksud dengan sosiologi olahraga? Masih ingat? Apa itu sosiologi? Sosiologi ada hubungannya dengan psikologi. Kalau psikologi kan tentang kejiwaan. Kemudian kalau sosiologi ini apa? Adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara olahraga dengan masyarakat. Ini mengucap analisis tentang bagaimana olahraga mengaruh
mempengaruhi struktur sosial, perlu individu dan interaksi sosial dalam konteks olahraga sosial, sosiologi olahraga, juga mengaji dampak olahraga terhadap nilai-nilai budaya, identitas sosial dan berbagai fenomena sosial lainnya. Ada lagi? Apa itu sosiologi? Oh ternyata olahraga itu ada sosiologi, ternyata bisa muncul sosiologi. Nah, jadi sebenarnya memang kalau sosiologi itu berhubungan dengan apa? Sosiologi berhubungan dengan apa? Masyarakat, ya kan? Sosiologi. Jadi sosiologi itu berasal dari bahasa Yunani, antara gabungan antara sosio dan logos. Nah, sosio sendiri adalah sosial, kemudian logos itu ilmu. Maka benar tadi yang dikatakan Mas Amir. Jadi sosiologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan masyarakat dengan individu dalam dunia olahraga, baik itu individu atau kelompok. Nah, seperti itu. Oke, untuk berikutnya. Nah, ini ya. Jadi ilmu sosiologi olahraga itu yang mempelajari antara individu dan kelompok olahraga. Nah, hubungan sosialnya itu meliputi apa aja? Ada banyak. Hubungan sosial masyarakat itu meliputi antara karakter, kemudian individunya, kemudian kelompok, organisasinya kan. Olahraga itu kan akan ada organisasinya. Jadi hubungan masyarakat dengan organisasi olahraga itu tadi. Kemudian strata sosial atau tingkatan sosial. Nah, jadi semua itu beberapa hal yang terkait di dunia olahraga. Nah itu ada beberapa istilah lain. Kalau di sosiologi olahraga itu juga ilmu yang sifatnya terapan. Kenapa ilmu yang sifatnya terapan? Oh ternyata dari dunia olahraga itu ditemukan beberapa masalah. Nah makanya itu muncullah sosiologi olahraga. Nah, hal-hal yang teramati dalam sosiologi olahraga itu adalah berupa struktur sosial, kemudian proses sosial, kemudian ada perubahan sosialnya masyarakat ekonomi. Di dalam sosiologi olahraga itu ditemukan, oh ternyata ada fenomenanya, ada dampaknya, yang kita menamakannya fenomena olahraga. Nah, menurut kamus bahasa Indonesia sendiri, fenomena itu apa sih? Kalau menurut bahasa Anda apa kalau fenomena? Bahasa Anda sendirilah. Apa yang Anda? Oke, fenomena itu kejadian. Peristiwa, oke, good. Ya, itu saja. Ada yang bilang kejadian, ada yang bilang peristiwa. Nah, semua itu yang menunjukkan gejala adanya sudut olahraga. Nah, jadi kalau menurut kamus bahasa Indonesia, fenomena adalah hal yang dapat dirasakan. Yang dirasakan oleh siapa? Oleh panca indera kita sendiri. Panca indera itu apa aja? Kalau panca berarti ada 5. Apa? Mata, telinga, yang apa yang kita dengar. Kalau mata itu apa yang kita lihat. Kemudian apa lagi? Lidah. Oke, lidah. Apa yang kita rasakan, kan? Ada lagi? Hidung, oke, bau. Apa lagi? Yang terakhir ada sentuhan atau hubungan. Panca indera itu kan itu secara kamus bahasa Indonesia. Nah, kemudian untuk kamus bahasa yang berikutnya, kamus bahasa Indonesia, istilah lainnya atau arti lainnya adalah fenomena adalah kejadian atau fakta-fakta yang berada di lapangan, peristiwa yang ada di lapangan. Oke. Jadi fenomena olahraga itu ternyata ada banyak. Kita menemukan fenomena itu ada banyak. Dan kemarin saudara sudah mempresentasikan itu, ya kan? Jadi kelompok-kelompok sudah mempresentasikan apa aja fenomenanya yang menjadi olahraga. Masih ingat? Masih ingat? Apa saja?
di situ ya. Jadi yang pertama itu ada ternyata fenomena olahraga itu ada permasalahan ekonomi. Apa contohnya? Masih ingat? Hubungan antara ekonomi dan dunia olahraga apa? Mengerti nggak? Apa contohnya kemarin? Kalau dilihat dari situ ekonomi mungkin ada hubungannya dengan poin nomor 1 itu hubungannya dengan industri, ya kan? Ekonomi dan industri ada hubungannya apa? Misal nih ada event ya kan sekarang dari ada happening Porprov 2025. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Sponsor. Nah, ada sponsor keluar nih. Apalagi? Ada pedagang kaki lima nggak sih? Ya kan? Nah, kira-kira ada yang menjual souvenir, ada yang menjual kaos Porprov. Nah, itu kan itu sebuah festival atau fenomena yang terjadi di dunia olahraga. Nah, kira-kira apa yang terjadi kalau sudah terjadi jual beli? Oh, ternyata bisa meningkatkan daya jual nih olahraga ya kan? Hanya jual kaos saja udah bisa laku. Hanya jual souvenirnya aja, boneka itu kan Porprov ternyata bisa laku. Atau mungkin gabungan kunci itu. Oh, ternyata olahraga bisa menimbulkan pertukaran ekonomi seperti itu kan? Bisa menambah apa? Menambah penghasilan. Otomatis juga aparel ya kan, aparel namanya jersey konveksi itu kan tiap tim atau wasitnya kan juga butuh apa? Butuh kostum, butuh seragam untuk di lapangan yang lain. Oh, ternyata bisa untuk meningkatkan daya jualnya. Nah, kemudian hubungan kedua ada politik. Politik ini kira-kira ada di poin mana lagi hubungannya? Oke, politik boleh bisa ada hubungannya dengan hukum. Oke, bisa berhubungan dengan bisa sistem kepemimpinan. Nah, kira-kira contohnya kemarin apa kalau politik? Atau kepemimpinan contohnya apa kemarin? Biar presentasikan. Kepemimpinan saat menjelang pertandingan. Sebuah sepakat menentukan harus mereka saat melakukan ada kesalahan yang tepat atau tidaknya kejadian saat pertandingan tersebut dimulai. Oke, ya itu salah satu kalau misalnya ada di lapangan ya kan, misalnya futsal nih, ya kan Anda ini mau ada event futsal, fungsinya wasit apa? Untuk memimpin, ya kan, memimpin sebuah pertandingan game. Nah, biar tidak terjadi pertengkaran atau biar sportif ya, bijaksana dan adil gitu kan. Kalau itu namanya golnya seperti ini. Kalau misalnya ada pelanggaran, harus dikasih hukuman. Oh, nah, berarti ada hukum. Nah, hukumannya apa kalau misalnya ada pelanggaran? Nah, kalau ada pelanggaran berarti artinya dikasih kartu nih. Ya kan, kalau besar. Apa lagi tadi? Hukum. Nah, kepemimpinan. Nah, kemudian ada lagi kira-kira apa? Organisasi, ya kan? Organisasi. Ya kan di olahraga ada organisasi kan? Ya. Butuh apa? Butuh pola kepemimpinan. Ya kan? Pola kepemimpinan yang bagaimana? Nah, ini pemimpinnya kalau di dunia olahraga ini contoh kecilnya di KONI lah. Kira-kira semua di KONI ini orang olahraga atau bukan? Nah, ternyata saat dilacak, saat disurvei, ini sekian persen itu ada orang yang bukan sesuai bidangnya, keahlian, tapi dia masuk di KONI. Apa itu KONI? Oh, KONI. Apa itu KONI? Komite olahraga, ya. Apa? Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, itu. Nah, ternyata yang membawai olahraga ini kenapa bukan olahraga gitu kan? Padahal seharusnya orang yang menguasai olahraga itu ya berada di bidangnya ya kan. Nah, jadi ini tugas Anda untuk bisa kembali lagi ke
tempatnya masing-masing. Kalau misalnya itu diisi dengan orang yang bukan faknya, bukan keahliannya, gimana itu ya? Kacau ya. Apa yang terjadi? Contohnya apa ini? Di mana ini? Pasti, sorry, kalau sepak bola apa? PSSI. Apa yang terjadi? Kekacauan nggak? Boleh, mungkin boleh itu pemimpinnya atau ketuanya bukan ahli di olahraga, tapi dia paham tentang manajemen atau bagaimana mengatur ini sistemnya secara sekretaris, bendahara, sesuai dengan bidangnya semuanya. Kewenangannya atletnya bagaimana, pelatihnya bagaimana. Lanjut, kemudian ada syarat. Ternyata ada. Ini bukan syarat atau fanatik. Ada kasih dulu. Masih ingat nggak beberapa permasalahan? Oke, saya ingatkan. Ada fenomena yang di MMA. Ini seperti selisih agama. Sabar, masih ingat? Ya. Habib Nurmagomedov sama siapa? McGregor atau siapa? Nah itu, ya itu perselisihan agama ya. Seolah-olah orang ini, mohon maaf, jadi ini bukan, ini hanya contoh aja. Jadi seolah-olah agama Islam dianggap secara teroris ya. Dan ada orang yang McGregornya ini apa? Ya, nah itu. Dia mengajak untuk berselisih dan dia menantang, ayo sini kamu, kalau anda bisa membuktikan kalau anda bisa lebih kuat. Nah ternyata apa yang terjadi? Yang kalah yang menantang. Nah, jadi sebenarnya Habib ini hanya membuktikan bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya teroris. Jadi dia hanya menguatkan bahwa kita semua itu saling mencintai, gitu kan? Nah itu salah satu contoh yang Habib untuk saran. Ada lagi nggak yang lain? Yang tahun-tahun terdekat gitu ya. Nah kemudian untuk lainnya ada strata sosial. Nah strata sosial ini berarti ada ketimpangan dengan kesenjangan. Kira-kira kalau olahraga ini cocoknya di sini, kalau ekonomi ke atas, apa kira-kira olahraganya? Ini kan beda kan? Kalau menengah ke bawah apa nih? Kalau menengah atas apa biasanya olahraganya? Artis-artis itu apa mainnya? Golf. Terus orang-orang sekarang juga lagi viral kan olahraga padel itu loh ya, kayak tenis itu. Nah itu lagi booming untuk artis-artis zaman sekarang. Nah, untuk olahraga yang menengah ke bawah apa kira-kira? Sepak bola ini paling mudah dan riskan ya kan. Nah, kemudian ada budaya. Nah, kalau di Jawa sendiri apa budaya yang bisa menimbulkan olahraga? Tarian. Tarian masuk perseni nggak? Masuk ya. Nah, ternyata persenian ini bisa masuk. Oh iya. Ya ternyata tarian bisa masuk perseni, berarti termasuk olahraga. Iya kenapa? Oh ternyata dengan seni menari aja itu bisa menghabiskan kalori, ya kan? Jadi kenapa dia bisa masuk olahraga? Karena itu tadi aktivitas yang memanfaatkan kalori atau menghabiskan kalori. Ada yang lain. Jadi maksudnya budaya ini menimbulkan olahraga itu bisa silat, ya nggak sih? Silat kan masuk nih. Nah itu ternyata itu ada, mesti ada. Ya. Oke, masuk.
ya di Aceh itu kan ada tari saman. Oh ternyata dengan itu bisa mengenalkan budaya kita ke luar. Nah, dan impact. Oh ternyata di olahraga itu bisa ada perkembangan di dalam dunia impact. Apa aja yang kemarin? Ini apa yang berkembang? Yang dulu olahraga sepak bola kan tidak ada VAR. Ya. Untuk apa itu? Untuk ngecek ya kan? Adanya kecurangan atau enggak, kemudian ada itu udah benar masuk garis apa enggak, bolanya keluar apa enggak, seperti itu. Ya, ini ada banyak. Kemudian ada di analisis atau statistik tiap cabang olahraga. Kalau misalnya masuk dari sistemnya PON pun cuma sedikit yang mengembangkan sport science ya kan. Beberapa cabang aja nggak semua. Karena mungkin karena ya karena itu lagi. Dan kemudian ada karakter ini sebenarnya bisa masuk ke pemilihan. Nah kalau karakter ini contohnya apa kemarin? Ada pengaruhnya kan olahraga terhadap karakternya nanti? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Misal nih kepemimpinan, nah kita bilangnya kepemimpinan, contohnya ada cabang olahraga apa ini? Oke, futsal aja lah, futsal atau sepak bola kan olahraganya bergu. Kemudian dipimpin oleh pelatih yang agresif. Anda harus menang, Anda harus ini. Jadi tiap ada kesalahan dimarahin, Kira-kira apa yang terjadi? Karakter yang terbentuk sama atlet. Ada nggak berubah? Ada. Karakternya juga makin bisa berimbas nggak? Karakter pelatih ini ke atletnya dengan karakter yang agresif gitu. Bisa ya kan? Ya atletnya bisa mudah tersulut emosi. Kira-kira kalau di lapangan dengan wasit dengan pemain bertemu dengan pemain yang mengajak untuk hal-hal yang karena terjadi tawuran misalnya ya kan? Nah, beda lagi dengan pelatih yang humble atau bisa mengkondisikan, bukan humble ya, bisa mengkondisikan diri di beberapa atletnya harus bagaimana, timnya yang sebagaimana, nah kan seperti itu. Kemudian, ternyata sosiologi olahraga bisa muncul karena apa? Usia dini itu ternyata ada pengaruhnya loh. Olahraga itu ada pengaruhnya loh ke anak usia dini. Ya, apa contohnya? Contohnya apa? Masih ada? Temanya kemarin Mbak? Waktu presentasi? Tentang apa? Masih ingat? Oh, supporter. Nah, di usia dini itu paling enggak kan apa pengaruhnya? Ternyata dia bisa menimbulkan kerjasama. Masih kecil sudah bisa saling support temannya, ya kan? Apalagi dia bisa mandiri, ya enggak? Nah, kan bentuk karakter anak usia dini yang mandiri. Terus apalagi dia punya mimpi, punya target. Oh, saya hidupnya seperti ini. Bisa manajemen diri loh kan? Anak usia dini bisa manajemen diri. Ternyata olahraga itu ada aspeknya banyak. Apalagi? Oke, itu salah satu bagian kecilnya sudah kita bahas sedikit. Kemudian ada lansia. Olahraga itu ada efeknya yang ini berkaitan dengan filsafat. Jadi kalau Anda filsafat, kita bicaranya tadi ya ini. Kalau kita bilang bahasa filsafat adalah filosofi dan filosofia. Jadi sebuah kebijaksanaan. Jadi sebenarnya sosiologi olahraga adalah untuk menjembatani bagaimana Anda berpikir bijak dan berpikir bijak dan adil, nah seperti itu. Nah, jadi tolong diskusikan, silakan berkelompok, satu kelompok dua orang. Nah, apa yang dimaksud dengan ini? Sport is reflect the social condition dan sport is mirror of society. Ini dibahas, silakan untuk berkelompok. Saya tunggu, saya beri waktu sekitar
5-10 menit nanti Anda presentasikan. Beberapa aja lah, ya, beberapa aja. Ini kan berkelompok itu, ada yang 2, ada yang 3, silakan. Satu kelompok 2 orang. Bicara tentang sports mirror of city. Sport is a mirror of city, berarti bahwa olahraga dapat mencerminkan nilai-nilai, norma, dan dinamika yang ada dalam masyarakat. Olahraga seringkali merefleksikan isu-isu sosial, politik, dan budaya yang relevan dengan masyarakat pada saat tertentu. Beberapa contoh bagaimana olahraga dapat mencerminkan masyarakat antara lain: 1. Kesetaraan dan diskriminasi. 2. Kesehatan dan gaya hidup. 3. Kompetisi dan sportivitas. 4. Politik dan aktivitasme. 5. Budaya dan identitas. Itu yang tentang sport is mirror of city. Oke, ya. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Oke, ada lagi kelompoknya yang lain. Kelompoknya Mas Abi. Ayo. Jadi sendiri kan saya akan menjelaskan tentang sport is refresh the official foundation. Jadi sebelum mengakhiri ini saya absen dulu. Oke, ini kelas apa? Kelas D. G. Oke. Ya, jadi ada namanya Mbak Dinda. Mbak Dinda Asliana. Oke. Amir Abidin. Agenius. Oke. Api Usman. Oke. Mikael. Iya. Yohanes. Ada Mbak Erni. Oke ya. Jadi terima kasih untuk yang ada hari ini. Sampai ketemu di depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, demikian deskripsi singkat proses pengajaran saya. Semoga mampu memberikan gambaran terkait pembelajaran mata kuliah sosiologi olahraga. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan sejawat, mahasiswa, dan pihak kampus yang sudah membantu dalam proses berjalannya sertifikasi dosen. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada tim atau panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.